Halo, selamat datang di channel YouTube saya. Saya Zanu Asari Ohara, salah satu peserta Plantation Leadership Development Program 3 yang diselenggarakan oleh LPP Agro Nusantara. Terkait materi fungsional yang pertama adalah SMK 3 ya. Kita tahu di mana semua korporasi pada hari ini diwajibkan untuk memiliki suatu sistem K3 yang sangat-sangat baik ya. Dimana kalau kita definisikan itu adalah sebuah terkait keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 itu kegiatan yang menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit yang diakibatkan oleh kerja. Yang kedua itu adalah corporate social responsibility atau yang biasa kita kenal dengan CSR, namun sekarang telah berganti nama ya. Kalau sekarang kita mengenalnya dengan TJSL ya, dimana ini adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai wujud tanggung jawab terhadap masalah sosial maupun lingkungan di sekitar perusahaan. Nah, sebagai insan BUMN kita juga harus pahami bahwa program TJSL ini adalah suatu program yang kita anggap sebagai suatu bentuk bakti BUMN itu terhadap negara, terhadap rakyat dan bangsa Indonesia sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah corporate law ya. Sebagai kita ketahui pada perusahaan ini banyak sekali permasalahan ataupun hal-hal yang diatur melalui regulasi perundang-undangan yang mengakibatkan hal tersebut menjadi suatu sistem, masuk dalam suatu sistem hukum yang harus diatur dan harus dijaga serta harus dipertahankan. Nah, di mana banyak sekali hukum-hukum atau peraturan yang kita ikuti ketika menjalankan sebuah korporasi. Itu ada hukum kontrak, ada hukum ketenagakerjaan, hukum terkait pajak, pertanahan, agraria ya, dana perdata dan lain-lain. Kemudian materi selanjutnya itu adalah pengadaan barang dan jasa. Ini saya tidak banyak di sini menjelaskan. Yang pasti dalam pengadaan barang jasa itu perlu diketahui supply chain itu sendiri, mulai dari raw material, supplier, manufacturing, distributing, customer, and consumer. Kemudian sistem teknologi informasi. Seperti kita ketahui, sistem informasi manajemen teknologi informasi ini kalau yang dulunya di perkebunan itu ada AU, ada PB. Saat ini semua itu bukan tergantikan, namun diotomatisasi dengan sebuah sistem. Nah, yang terakhir itu manajemen sumber daya manusia. Saya pilih yang terakhir karena memang ini jadi bidang kerja saya pada saat ini, dimana sebagaimana kita ketahui manajemen sumber daya manusia itu terdapat elemen core atau primary process yang mencakup aktivitas atau fungsi-fungsi utama dan pengelolaan SDM yang terdiri dari 4 fungsi ya, yaitu yang pertama adalah pengelolaan rekrut dan seleksi yang berkaitan dengan pencarian talent ya. Di sini mungkin menggunakan ya sistem EPP, di mana untuk menentukan rekrut tentu kita harus mengetahui kekuatan tenaga kerja kita terlebih dahulu. Kemudian kita menggunakan metode rekrutmen dan seleksi. Kemudian yang kedua, pengelolaan produktivitas karyawan. Di sini kita menggunakan performance management ya. Kemudian juga secara berkala kita melakukan analisa beban kerja atau ABK terhadap karyawan-karyawan kita sehingga kita bisa optimal kinerja mereka semua. Kemudian yang ketiga, pengelolaan talenta organisasi. Di sini second planning, talent mapping, dan succession planning agar semua talent-talent yang ada di korporasi bisa kita retain sebaiknya dan sebagaimana mestinya. Kemudian yang keempat, pengelolaan karyawan sebagai bentuk apresiasi dan retensi karyawan dan punishment sebagai alat kontrol manajemen terhadap karyawan. Foundation atau seperti prosesnya ya, itu terkait mencakup sistem maupun infrastruktur pendukung dalam pelaksanaan aktivitas fungsi pengelolaan seperti yang saya tadi, dimana kalau di perusahaan-perusahaan besar itu semuanya sudah menggunakan database terkait karyawannya. Nah, di PNM sendiri itu menggunakan ERP SAP yang itu Ketika Group saya rasa ya, dimana sebagai primary database-nya kita. Kemudian situ juga fungsi payroll dan travel manajemen kita juga ada di sana, itu fungsi pendukungnya. Kemudian juga ada SOP yang mendukung proses pengelolaan manajemen tadi sesuai dengan standar-standar ataupun hal-hal yang diharapkan oleh pemegang saham. Kemudian juga ada yang namanya hubungan industrial, itu kita jangan lupa, dimana itu bisa memfasilitasi antara pemberi kerja dan penerima kerja, dimana itu adalah hal yang harus selalu kita pertahankan dan berkolaborasi sehingga mencapai tujuan secara bersama, membuat perusahaan semakin jaya namun juga karyawan semakin sejahtera. Oke teman-teman semua, mungkin sekian saja dari saya. Salam sehat, salam kuat, salam